Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta kita semua untuk berdoa bersama. Oke, Rosid, boleh dipimpin berdoa? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Rosid. Semoga kegiatan pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita akan menyanyikan lagu ya, kita dengarkan lagu supaya kita lebih semangat lagi ya. Kita simak sama-sama lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Abdul Rosid hadir? Hadir Pak, hadir. Sehat ya Rosid ya? Ya Pak. Bunga? Hadir Bunga? Hadir Pak. Marsya? Hadir Pak. Syahla? Hadir Pak. Junior? Hadir Pak. Rido? Hadir Pak. Citra? Oke, alhamdulillah kita hadir semua ya. Bapak harapkan dalam pembelajaran ini kalian lebih aktif ya. Bapak akan menayangkan sebuah gambar terlebih dahulu. Ini gambar apa? Lambang Pancasila, Pak. Ya, lambang Pancasila, Garuda Pancasila ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu yuk, ini siapa? Soekarno Pak. Ya, Presiden pertama Indonesia ya, Insinyur Soekarno. Selanjutnya? Soeharto Pak. Ya, Presiden Soeharto, Presiden kedua. Oke, selanjutnya? Ya, B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga. Yang gambar terakhir? Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, Presiden Indonesia sekarang. Nah, kenapa Bapak menayangkan Garuda Pancasila, kemudian gambar-gambar Presiden? Karena ada kaitannya dengan materi kita untuk hari ini ya. Karena kita akan membahas mengenai peranan Pancasila dari masa ke masa. Nah, masa ke masa ini tentunya dalam masa ke masa ini ada presiden yang memimpin ya, dalam periode-periodenya. Misalkan Orde Lama presidennya siapa, Orde Baru presidennya siapa, dan Orde Reformasi presidennya siapa. Oke. Selanjutnya manfaat nih untuk mempelajari mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Itu manfaat materinya kita mempelajari ini yaitu untuk mengetahui sejarah penerapan Pancasila. Nah, dan juga kita supaya selalu waspada. Ternyata ada beberapa pihak yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lainnya. Oke, lanjut. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak bacakan ya. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom, peserta didik dapat mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Yang kedua,
setelah mengikuti proses pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom, peserta didik dapat menunjukkan sikap bangga antara lain sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan baik. Dan yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom, peserta didik dapat membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan politik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa dengan benar. Nah, yang keempat, setelah mengikuti proses pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom, peserta didik dapat menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Bapak akan membagikan kelompok kalian, pembagian kelompok belajar kalian ada kelompok A dan kelompok B. Nah, yang pertama seperti biasa, kelompok A, Abdul Rosid, Bunga, Marsha, Kurota, Syala, Yuniar, dan Jainal. Dan kelompok B, Rido, Citra, Destri, Moreta, Melisa, Sheila, dan Widi. Nah, sekarang Bapak akan membagikan sebuah video lagi ya. Kita simak sama-sama ya. Peran Pancasila dalam pesatnya teknologi saat ini kerap terabaikan. Padahal Pancasila dapat membangun karakter positif dalam berperilaku di era digital, khususnya bersosial media. Tingginya nilai toleransi dalam bersikap menjadi salah satu indikator keberhasilan menggaungkan ideologi Pancasila di era digital. Namun, hal ini harus selaras dengan kebijakan pemerintah yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak sudah menayangkan sebuah video tadi. Menurut kalian, itu video mengenai apa? Ada yang bisa jawab? Silakan Rosid. Pentingnya Pancasila di masa era digital. Ya, pentingnya Pancasila dalam era digital, atau bisa disebut pentingnya Pancasila di era sekarang ya. Kita kan tinggal dalam era digital. Oke, selanjutnya Bapak akan memberi kalian materi. Nah, materi ini udah Bapak buat dalam video ya. Nah, nanti kita lihat video itu secara bersama-sama. Kita simak ya. Sudah terlihat ya videonya ya. Yang akan Bapak putar, ini materi kita pada pagi hari ini. Nanti kalian bisa catat bagian-bagian yang penting ya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi PPKN kelas 9 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagian pertama mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Namun, upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk semakin memperkuat pemahaman kalian, berikut dipaparkan uraian materi berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Masa awal kemerdekaan. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948
Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Selanjutnya adalah masa Orde Lama. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Berikut beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama. Pada periode ini pula, terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNID. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pun dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965. Masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Program pembangunan yang tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pada masa ini, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja. Berikut beberapa kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Terjadilah krisis moneter yang melanda Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada Presiden Soeharto. Muncullah gerakan yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur. Pada akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Dengan ini, berakhir pula masa Orde Baru. Dalam pemerintahan Orde Baru, terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu masa reformasi. Berikut riwayat singkat masa reformasi.
Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Oke, itu tadi materi Bapak ya mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kurang lebih Bapak garis bawahi bahwa perwujudan Pancasila ini sudah dilaksanakan dalam masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, ataupun masa sekarang, itu masa reformasi. Nah, ternyata dalam pelaksanaan tersebut ada penyimpangan terhadap Pancasila ya, dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, maupun masa reformasi atau masa sekarang. Ketika pada masa awal kemerdekaan ya, ada beberapa gerakan ya untuk mengganti ideologi Pancasila. Kemudian pada masa Orde Lama, Orde Baru ya, kemudian masa reformasi. Nah, setiap masa ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, nanti paham ya. Oke, selanjutnya kita Paham, akan berdiskusi ya. Kita tahu ya pada masa sekarang ini, sudah setahun lebih ini Indonesia dalam pandemi COVID ya, dalam masa-masa COVID ya. Nah, maksud Bapak, dalam keadaan saat ini, bangsa kita itu harus menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan, yaitu Pancasila ya, untuk dapat mengatasi pandemi ini. Nah, sekarang kalian diskusikan bagaimana peranan Pancasila dalam penanganan pandemi COVID ini. Nah, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya, diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian cari, ya, kira-kira peranan Pancasila, terutama dalam nilai-nilai Pancasila itu apa dalam pandemi COVID ini. Ya. Boleh kalian cari informasi, kalian gali informasi melalui sumber belajar. Kalian bisa lihat surat kabar, internet, ataupun buku. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian selama kurang lebih 5 menit ya. Silakan kalian berdiskusi. Nanti kalian akan tuangkan dalam kurang lebih seperti ini. Ya, jadi buat penerapan Pancasila dalam penanganan pandemi COVID. Nah, kelompok A, kelompok B, terus sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima ini hal-hal apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Nah, keluarkan sumbangsi kalian ya, kalian tulis di situ nanti. Oke, silakan berdiskusi. Oke, untuk kelompok A sudah siap? Siap, Pak. Untuk kelompok B? Siap, Pak. Siap ya. Iya, Pak. Oke, jadi kita diskusi mengenai penerapan Pancasila dalam penanganan pandemi COVID-19 ya. Oke, untuk sila pertama terlebih dahulu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira kita bisa menerapkan apa nih? Siapa yang mau menjawab kelompok A? Saya, Pak. Silakan Rosid. Lakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia. Oke, pertama pendapat Rosid dari kelompok A yaitu berdoa ya, dan berserah diri dan berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Untuk kelompok B, apa kira-kira? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Citra, Pak. Oke, Citra, silakan Citra. Yang pertama, apa yang terjadi kini tidak terlepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua, tetap beribadah dari rumah. Oke, yang pertama menurut Citra tadi bahwa ini merupakan takdir ya, bahwa bagaimanapun juga pandemi COVID ini merupakan takdir ya, kehendak yang
dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, kita karena ada pandemi Covid, jangan sampai lupa beribadah walaupun caranya agak berbeda, misalkan bisa dilakukan dari dalam rumah. Oke, bagus sekali Citra dan Rosid. Terus yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan yang mau menjawab. Kelompok Saya, Pak. kelompok A. Siapa? Saya, Pak. Bunga, silakan Bunga. Setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memantau silakan manusia. Iya, intinya kita harus memperhatikan manusia yang lain ya, atau memperhatikan orang lain selama pandemi COVID ini ya. Kita harus lebih peduli. Misalkan apabila ada tetangga kita yang terkena pandemi COVID, kita harus peduli, bisa dengan membantu, memberikan makanan dan lain sebagainya. Itu pendapat kelompok A yang diwakili oleh Bunga. Yang kelompok B silakan. Saya, Pak. Siapa? Destri. Oke, silakan Pak, Destri. saya. Bagaimana pendapat Destri? Semua masyarakat mendapatkan hak perlindungan dan bantuan yang adil dari pemerintah. Ya, betul. Bagus, Destri. Jadi, sebagai rakyat Indonesia selama pandemi COVID ini, apabila kita tidak mampu, kita bisa mendapatkan bantuan yang adil dari pemerintah. Perlindungan bantuan atau ya dari pemerintah. Oke, oleh Destri dan Bunga. Lanjut ya, sila yang ketiga ya. Sila ketiga, silakan kelompok A. Bagaimana menurut pendapat kalian? Persatuan Indonesia. Siapa yang mau menjawab? Kelompok A, silakan. Saya lagi, Pak. Tidak ada yang lain ya. Yaudah, Rosid lagi nggak apa-apa. Oke, lanjut Rosid. Sila ketiga ya, Pak ya. Iya, silakan. Pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Oke, menurut pendapat Rosid, menurut sila Persatuan Indonesia dalam pandemi ini, kita harus bersatu ya, dengan cara menjaga jarak dan tetap di rumah ya. Oke, silakan kelompok B. Saya, Pak. Moreta ya. Oke, silakan Moreta. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dapat bahu-membahu dalam menghadapi dan mengatasi pandemi ini dengan memberikan bantuan material maupun non-materi serta doa pada saudara-saudara kita. Ya, menurut Moreta apa tadi? Kita harus bahu-membahu atau tolong-menolong ya selama pandemi COVID ya. Oke, itu bagus sekali pendapat Rosid dan pendapat Moreta. Kita lanjut sila keempat. Ayo kelompok A, silakan. Saya, Pak. Siapa? Yang salah, Pak. Oke, Sahla, silakan. Sahla, sila keempat. Mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Oke, bagus sekali Sahla ya. Tadi penerapan sila keempat, kita mendukung kebijakan pemerintah dalam pandemi COVID ini ya. Mendukung, menghormati kebijakan pemerintah. Nah, sila keempat nih ya. Terima kasih Sahla. Untuk kelompok B, bagaimana pendapatnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan, siapa? Nuridianti. Iya, P. Widi, silakan. Setiap putusan yang telah diambil oleh pemerintah tentunya hasil dari upaya musyawarah dan kesepakatan bersama yang selanjutnya dilaksanakan dalam tindakan bersama demi kepentingan bangsa ini. Oh, jadi menurut pendapat Widi ya, bahwa keputusan yang diambil pemerintah itu merupakan sebagai keputusan bersama ya, kesepakatan bersama ya, sehingga seluruh rakyat Indonesia harus wajib dan taat kepada peraturan pemerintah supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Oke, bagus sekali sila 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lanjut ke sila yang terakhir. Kelompok A silakan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Junior ya? Saya, Pak. Ya. Oke, silakan Junior.
Dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat serta kerjasama masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil. Oke, untuk sila kelima ini menurut pendapat Junior kelompok A, harus ada kerjasama antar masyarakat ya dalam mengatasi pandemi COVID ini, kerjasama antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah, dan pemerintah pun harus adil. Oke, bagus sekali Junior. Sekarang pendapat kelompok B. Silakan diwakili oleh siapa? Ayo kelompok B. Silakan. Sikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, sifat saling menolong dan menghargai sesama. Oke, bagus Rido ya. Menurut pendapat Rido, sila kelima yaitu kita bisa adil ya, saling tolong menolong, saling menghormati untuk kepentingan bersama. Oke, itu hasil diskusi kelompok kalian ya. Bagaimana penerapan Pancasila, terutama nilai-nilai Pancasila dalam penanganan pandemi COVID ya. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ada yang bisa menyimpulkan diskusi ini nggak? Kira-kira hal-hal apa yang penting kita laksanakan sebagai bangsa Indonesia dalam menangani pandemi COVID? Boleh kemukakan pendapat kalian. Intinya apa? Harus apa kita? Mengikuti protokol kesehatan yang ada, Pak. Ya, mentaati protokol kesehatan yang ada itu pertama. Ada lagi? Selain mentaati protokol kesehatan, ada lagi? Kita harus apa sebagai rakyat? Mendukung kebijakan pemerintah. Iya, betul Rido, mendukung kebijakan pemerintah. Ada lagi yang lain? Satu lagi aja. Gotong royong. Iya, betul. Bergotong royong. Kita sebagai bangsa Indonesia harus gotong royong atau kerjasama ya, supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Itu yang kita harapkan. Oke, selesai sudah materi diskusi kita. Nah, sekarang Bapak lanjut ke kesimpulan dari materi awal tadi ya. Bapak bacakan ya. Bisa kalian lihat ya, kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi atau masa sekarang. Kesimpulan yang kedua, ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, namun upaya tersebut bisa digagalkan oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, pada setiap masa, baik awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, maupun masa reformasi, itu terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang keempat, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau bertanya? Enggak ada, Pak. Oke, lanjut ya, paham ya? Oke, selanjutnya Paham. setelah kesimpulan, kita masuk ke refleksi. Ya, refleksi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, materi apa saja yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Kemudian, apa manfaat mempelajari materi tersebut? Dan yang ketiga, kira-kira perubahan sikap apa yang akan kalian lakukan setelah kalian menerima atau mempelajari materi pada pagi hari ini? Paham ya, masuk pertanyaannya ya? Silakan kalau ada yang mau menjawab, nomor 1. Kita refleksi ya. Sama materi apa saja yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Ayo, materi apa saja yang kita sudah pelajari? Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, dinamika perwujudan Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu yang pertama. Ada lagi yang lain? Materi apa saja tadi? Penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu Ya, pada betul. awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Oke. Yang kedua, materi mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa, dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Oke, terima kasih. Yang kedua, apa manfaat mempelajari materi ini kira-kira menurut kalian? Yang pertama, untuk mengetahui dan harus selalu waspada karena ada beberapa pihak yang akan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yang pertama, kita harus mengetahui dan selalu waspada ya, karena ada beberapa pihak yang ingin mengganti Pancasila ya, sebagai ideologi negara dengan ideologi lainnya. Ada lagi yang lain untuk menambahkan? Untuk mengetahui setiap kelebihan dan kekurangan dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya, betul, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke, ini yang paling penting ini menurut Bapak ya. Perubahan sikap apa yang akan kalian lakukan setelah memperoleh materi ini ya? Apa kira-kira? Saya, Pak. Silakan, Marisa. Menerapkan sikap positif terhadap Pancasila dalam berbagai kehidupan di rumah, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Oke, menerapkan sikap positif terhadap Pancasila dalam berbagai kehidupan ya, misalkan di rumah, di sekolah, di masyarakat, bangsa dan negara. Ada lagi mungkin ada tambahan? Perubahan sikap apa kalian? Oke, silakan. Saya, Pak. Selalu mendukung Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, terima kasih Sela. Kita harus mendukung Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan dasar negara. Itu paling penting nih ya. Kita harus selalu mendukung Pancasila sebagai salah satunya ideologi dasar negara. Tuh, oke. Kita sudah refleksi. Berarti berakhir sudah materi kita pada pagi hari ini. Selesai juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak mengingatkan setelah pertemuan ini selesai, seperti biasa kalian ke Google Classroom ya, kalian mengerjakan soal-soal yang ada di sana. Sebenarnya ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oh, kalau kayak gitu, kita bisa akhiri ya. Untuk doa penutup, silakan bisa dipandu oleh Rosid. Belum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rosid ya. Bapak juga ucapkan terima kasih pada kalian sudah mengikuti materi pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak selalu ingatkan, kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya, supaya kita selalu dalam keadaan sehat, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.